Halo semua, selamat pagi sahabat-sahabatku di retail. Jumpa lagi bersama saya. Kali ini kita ada di segmen review singkat perusahaan ya. Perusahaan yang akan saya review secara singkat yaitu adalah dengan kode saham SIMP atau Salim Infomas Pratama ya. Saat video ini dibuat, harga sahamnya itu di 380. Harga belinya ya. Kalau Anda jual tentu di bawah ini, di harga bid ya. Apa sih perusahaan ini? Sudah saya bahas di video saya yang sebelumnya dan sudah saya bacakan juga laporan keuangannya. Sekarang kita akan review singkat ya. Sebelum lanjut, video ini khusus untuk yang belum sempat membaca aplikasi karena semua sudah ada di aplikasi RTI ya. Yang sudah membaca silakan di skip. Video ini khusus untuk kawan-kawan retail. Bisnisnya adalah agribisnis yang terdiversifikasi secara terintegrasi secara vertikal yang kegiatan utamanya meliputi seluruh mata rantai pasokan dari penelitian dan pengembangan, pemulihan benih bibit, pembudidayaan dan pengolahan kelapa sawit, hingga produksi serta pemasaran produk minyak goreng, margarin dan shortening, yaitu review singkatnya ya perusahaan SIMP ini. Dan saya sudah baca bahwa produknya salah satunya adalah Bimoli ya. Oke. Berikutnya hal yang perlu saya bacakan terkait retail ya, kita tidak punya akses yang banyak, yaitu shareholder composition, kepemilikan sahamnya itu 72% dimiliki oleh Indofood Agri Resources Ltd pengendalinya ya. Dan PT Indofood Sukses Makmur Tbk, berarti ada Tbk di sini ya, sebesar 6,55%. Masyarakat sebesar 19,46% dan saham Trisuri sebesar 315 juta. Dengan total jumlah saham yang beredar yaitu 15 triliun 816 miliar 310 ribu ya. 15 miliar 816 juta 310 ribu. Jadi jumlah sahamnya tidak terlalu banyak, hanya 15 miliar lembar saham ya, dibandingkan dengan yang lain ya, yang baru-baru. Jumlah pemegang saham per 30 April yaitu 9.871, meningkat 24 dari sebelumnya. Kepemilikan saham oleh komisaris dan direksinya itu ada Taufik Wiraatmaja, Ferdi Gunawan, dan Tan Agustinus Dermawan. Artinya komisarisnya juga ada kepemilikan di sini ya. Berarti dia percaya dengan perusahaannya. Kita akan bacakan earning per share-nya dari tahun 2000, 2021, 2022, 2023 itu cenderung mengalami peningkatan ya di kuartal 1-nya. Kalau secara total dia juga mengalami peningkatan ya. Dan di 2023 ini dibandingkan dengan 2022 sudah setengahnya, padahal baru kuartal pertama. Oke. Itu EPS-nya, earning per share-nya. Dividennya dia absen membagikan dividen di tahun 2022 belum ya. Oke, dividen yang tahunnya yang sudah dibagi 2017, 2020, 2021. Jadi perusahaan ini jarang kadang membagikan dividen, kadang enggak ya. Laporannya ini per 31 Maret 2023 ya kawan-kawan. Jadi laporan per kuartal pertama 2023. Oke, kita lihat dari sisi fundamentalnya sekarang. Penjualannya selama 3 bulan pertama ini adalah 4,05 triliun ya. Dengan aset 36,03 triliun. Asetnya 36,03 triliun bisa menghasilkan penjualan 4 triliun per 3 bulan. Kalau disetahunkan mungkin penjualannya 12 triliun ya. Hampir setengah dari aset. Dengan liability 14,7 triliun utangnya. Equity modalnya yaitu 17 triliun ya. Cash flow-nya saat video ini dibuat 31 Maret 2023 956 miliar. Dengan operating profit 469 miliar. Tapi net profitnya kecil sekali dibandingkan dengan penjualannya.
yaitu hanya 150 miliar. Perlu kita cek lagi di laporan keuangan biaya apa aja sini yang membuat net profitnya kecil ya. Kemudian sebentar, fundamentalnya ya, oke. Kita lihat BVPS-nya, book value per share-nya itu di harga 1074. Valuasinya, PBVR-nya, price to book value-nya masih di bawah 5 ya. Masih di bawah 1, yaitu 0,35. 0,35 masih murah. Kita lihat earning per share-nya itu tadi 38 ya. Kemudian kita lihat profitability-nya. Ini yang menarik, gross profit margin-nya 19,28%. Tapi net profit margin-nya hanya 3,71%. Ini perlu menjadi perhatian ya. Kemudian dari segi likuiditas itu debt to equity ratio-nya DER-nya 86,46%. Cukup besar juga DER-nya ya. Apa sih ini utangnya, perusahaan sebesar ini utang apaan sih ya? Debt equity ratio-nya 86% dari aset. Ini saya ambil dari Stockbit ya. Rata-rata PE-nya, rata-rata price earning-nya yaitu di angka 5 ya. Di angka 5. Sekarang dia berada di angka rata-rata, emang sering di sini berarti ya. Ini agak chartis sedikit ya. Kita melihat price earning-nya ya. Selama 3 tahun terakhir dengan horizon investasi 3 tahun. Saya nggak ngambil yang lama-lama ya karena kelamaan. Dia pernah paling bawah itu di minus PE-nya ya, dan pernah paling tinggi itu di hampir mendekati 41, di atas 26. Saat ini PE-nya di 5. Masih ada harapan ya. Kita lihat PBV-nya selama 3 tahun terakhir ya ini rata-rata di angka, kalau dirata-ratakan di angka 0,39. 0,39. Saat ini PBV-nya di 0,35 ya. Dan pernah mencapai PBV 0,5, di atas 0,5 selama 3 tahun terakhir. Tapi belum pernah mencapai PBV 1 selama 3 tahun terakhir ya. Oke, demikian menurut saya yang perlu saya bacakan dari review singkat SIMP, saham SIMP ya. Semoga bermanfaat buat para sahabat retail. Jangan terpengaruh pada godaan-godaan influencer dan berita-berita yang keluar, isu-isu yang keluar ya. Pelajari dengan baik perusahaan apa yang kita beli ya kawan-kawan ya. Semoga video ini bermanfaat. Ingat, retail bersatu, kita semua tak terkalahkan ya. Kalau retail bersatu, bandar kedar juga ya. Oke semua, selamat pagi, salam cuan.